Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Ketika itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, adik-adik, para suster bruder, kalau kita bertanya, apa sih kado paling istimewa, paling indah dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua yang ada di sini? Apa kado yang paling indah, yang paling istimewa dalam hidup kita? Kita bisa bertanya, mungkin macam-macam jawabannya. Tetapi kalau kita renung-renungkan, kado paling istimewa yang mendasar yaitu penyelamatan dari Allah. Bahwa orang diselamatkan dari dosa, diampuni segala dosanya. Kalau orang itu diampuni dosanya dan itu membuat orang diselamatkan, itu kado paling istimewa. Nah, coba kita renungkan, kapan itu terjadi? Terjadi ketika orang dibaptis. Ketika orang dibaptis, karena dengan dibaptis kita dihapus, diampuni segala dosanya dan diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, bagaimana ini bisa kita renungkan dan kita resapkan? Coba lihat dalam bacaan Injil tadi. Di dalam bacaan Injil tadi dikisahkan mengenai baptisan Yesus. Yesus dibaptis oleh siapa? Oleh Yohanes. Yesus itu secara lebih tinggi daripada Yohanes. Tetapi Yesus mau dibaptis oleh Yohanes. Nah, apa yang membuat Yesus kok mau? Berarti Yesus itu mau berbela rasa, solider dengan manusia. Maka lihat bagaimana tadi setelah seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, ya di situ setelah ia juga dibaptis, berarti Yesus juga dibaptis. Setelah semua orang dibaptis, baru Yesus dibaptis. Dengan demikian, Yesus itu yang terakhir. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ketika Yesus berdoa, apa yang kemudian terjadi? Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Jadi poin yang kedua bahwa Yesus itu berdoa. Berarti kekuatan-kekuatan Allah, kekuatan-kekuatan yang ilahi itu datang menghadiri Yesus. Tandanya apa? Wujudnya apa? Wujudnya adalah burung merpati yang turun di atas Yesus. Lalu yang ketiga ada suara dari langit. Suaranya apa? Suaranya tadi, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Berarti Yesus itu adalah putra terkasih dari Allah Bapa. Dengan demikian ada 3 poin yang bisa kita lihat di situ. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang kedua ada burung merpati sebagai wujud dari Roh Kudus setelah ia berdoa, dan suara dari langit. Dan itu memperteguh,
mempertegas bahwa Yesus itu putra yang terkasih dari Allah Bapa, dan Allah Bapa berkenan kepadanya. Nah, dengan demikian solidaritas Yesus masuk ke dalam dunia ini ditandai dengan baptisan ini. Dan Yesus kok mau? Berarti ini suatu pengorbanan yang luar biasa. Lalu kalau kita lihat, baptisan Yohanes itu kan ajakan orang, ajakan untuk bertobat, untuk berganti haluan, untuk orang itu dihapus dosa-dosanya. Sehingga orang memiliki kemerdekaan batin. Kemerdekaan batin untuk bisa kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Maka kalau kita renungkan lebih mendalam lagi, lalu sebetulnya yang menyelamatkan manusia itu apa? Yang menyelamatkan kita itu apa? Yang menyelamatkan manusia itu kita diselamatkan oleh baptisan. Kita diselamatkan berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu dikatakan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua tadi kepada Titus. Dikatakan ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Jadi kita diselamatkan oleh Allah. Dan hal itu terjadi bukan, lihat ini menarik ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini catatan penting. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Loh, kalau bukan itu apa? Melainkan berkat rahmatnya, berkat kasih karunia-Nya, berkat belas kasih-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kalau ada upacara pemakaman, kan dikatakan semoga dia selamat atas karena amal ibadahnya. Jadi yang menyelamatkan karena amal ibadahnya. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa yang menyelamatkan itu adalah belas kasih Allah. Yang menyelamatkan itu adalah rahmatnya, kasih karunia Allah, dan berkat pemandian kelahiran kembali. Berarti ini yang patut kita renungkan, yang patut kita resapkan dalam hidup kita. Maka berkat permandian kita diselamatkan. Berkat permandian kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dan dihapus dari segala dosa-dosa kita. Dengan demikian kita dimasukkan dalam keluarga Allah. Ada jaminan keselamatan. Nah, sekarang kita bertanya. Saya bertanya pada Bapak Ibu, saudara-saudari semua saja. Apakah ingat Bapak Ibu kapan dibaptis? Siapa yang ingat? Kapan dibaptis, tanggal berapa? Oleh Romo siapa? Siapa? Coba tunjuk jari. Ingat? Oh, ada yang ingat, ada yang enggak, belum ingat. Ada yang ingat, ada yang belum ingat. Nah, coba kita lihat. Kenapa kok tidak ingat? Kenapa kok ingat? Kalau tanggal lahir ingat enggak? Ingat. Kenapa? Kalau tanggal lahir sebagai hari ulang tahun ingat ya. Nah, ini tanggal lahir baptisan, berarti tanggal lahir sebagai anak Allah. Kok tidak ingat? Karena ini momen penting kan, kado istimewa dalam hidup itu kan diselamatkan. Dan melalui baptisan kita itu dilahirkan sebagai anak Allah. Dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Dan dihapus segala dosanya, diampuni segala dosanya. Ini kan proses keselamatan yang luar biasa. Dan bagi orang Katolik, baptisan itu momen yang istimewa. Kalau bisa dikatakan, itu kado istimewa bagi kita. Karena
kita melalui sakramen baptis, kita diselamatkan. Kita diselamatkan berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti makna baptisan itu sangat besar bagi orang Katolik, bagi kita. Tapi kita belum ingat ya. Nanti kalau yang belum ingat silahkan pulang membuka surat baptis. Di sana pasti ada kapan dibaptis, siapa yang membaptis, romo siapa namanya, lalu wali baptisnya ada, kapan menerima sakramen penguatan, sakramen perkawinan, kalau saya sakramen imamat, itu ada di dalam surat baptis. Nah, maka pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa baptisan itu momen yang istimewa, momen yang luar biasa untuk kita, karena di situ kita dilahirkan sebagai anak Allah. Kalau itu momen yang istimewa, pasti tidak akan lupa. Pasti ingat terus. Karena itu momen istimewa. Kalau momen yang tidak istimewa biasanya kurang diingat. Tetapi itu kan momen istimewa. Romo, saya itu baptisan bayi. Apakah kalau baptisan bayi lalu tidak diingat baptisnya, tanggalnya? Ya tetap diingat, karena sudah dibaptis. Nah dengan demikian kalau kita itu melihat bahwa itu istimewa, itu momen yang sangat penting, sangat berarti bagi hidup saya selalu ingat. Kapan Bapak Ibu yang menikah, momen menikah, membangun keluarga, menerima sakramen perkawinan, itu hanya mungkin kalau sudah menerima sakramen baptis. Saya menjadi imam hanya mungkin kalau saya sudah menerima sakramen baptis. Kalau belum menerima sakramen baptis, belum bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Berarti sakramen baptis itu kan momen yang sangat istimewa. Itu kado yang paling indah untuk kita. Saya dulu juga tidak ingat ya, dulu belum ingat. Tapi ketika saya melihat bahwa itu momen penting, saya selalu ingat baptis saya. Saya dibaptis tanggal 15 Desember 1975, kelas 6 SD, setelah katekumen selama 1 tahun. Dan melalui peristiwa itu, baptisan itu, saya bisa menerima sakramen Krisma, bisa menerima sakramen Ekaristi, menerima sakramen pertobatan, sakramen imamat, karena saya sudah dibaptis. Kalau saya belum dibaptis, saya pasti tidak akan berjumpa dengan Bapak Ibu. Betul? Enggak, karena saya enggak jadi romo ya, kalau belum dibaptis. Nah, dengan demikian momen baptisan itu momen yang sangat penting, sangat indah, kado yang sangat indah untuk kita. Maka jangan pernah dilupakan, selalu ingat. Karena kalau kita diselamatkan pasti ingat. Dan momen kita diselamatkan itu ketika kita dibaptis. Paulus tadi kan menegaskan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita diselamatkan oleh Yesus. Oleh karena itu mari kita mohon pada Tuhan, supaya kita bisa memberi makna baru bagi sakramen baptis ini. Kalau yang belum ingat, begitu pulang dari gereja ini, langsung bisa membuka di surat baptis. Pasti ada kapan dibaptis. Dan itu momen, ingatlah, itu momen ketika saya, ketika ibu bapak diselamatkan, dihapus, diampuni segala dosanya. Dan itu momen yang tidak akan dilupakan. Kalau orang diselamatkan dari sebuah kecelakaan, pasti tidak akan lupa. Kalau kita diselamatkan dari segala perbudakan dosa, tidak akan dilupakan. Umat Israel dibebaskan dari Mesir, tidak dilupakan. Selalu ingat. Dan baptis itu menjadi momen penting bagi kita umat Katolik. Oleh karena itu mari kita mohon pada Tuhan,
supaya kita bisa semakin menghayati sakramen baptis ini dalam hidup kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak untuk merenungkan resapan apa yang menjadi sabda Tuhan untuk kita masing-masing. Ibu, Bapak, saudara-saudari, para suster, bruder, pada pagi hari ini, hari raya Pesta Pembaptisan Tuhan, kita ingin membuka tahun 2022 ini sebagai tahun penghormatan martabat manusia melalui Ardas KAJ 2022 sampai 2026. Maka sebagai tanda, sebagai penanda bahwa dibukanya tahun ini, tahun martabat manusia, kita akan membuka layar banner yang ada di belakang ini, yang setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bisa selalu diingatkan akan penghormatan kepada martabat manusia. Dengan ini tahun martabat manusia tahun 2022 ini kita buka dengan penandaan ini. Kita tepuk tangan untuk kita. Melalui penandaan ini kita selalu diingatkan akan fokus kita pada tahun 2022 ini, yaitu penghormatan kepada martabat manusia. Juga kita diajak dalam sinode gereja sedunia.